praktis menjadi satu tumpuan di gelandang bertahan bagi Persija Jakarta. Dan dia starting line up dari Persija ya? Ya, masuknya nama-nama yang selama ini memang menjadi tumpuan Persija. Saya pikir ini sebuah angin segar bagi Persija untuk bisa memperbaiki performnya, dan mungkin ini Mengeningkan cipta sejenak nampaknya untuk Coach Miroslav Vianu. Ya, tentunya kita juga seluruh pecinta sepak bola di tanah air mengucapkan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya ya atas meninggalnya Coach Miroslav Vianu. ya, karena beliau masih menurut berita masih sempat melatih Persebaya di pagi hari. Betul, betul. Kita juga praktis terkejut seluruh insan sepak bola di Indonesia saya rasa atas kepergian Coach Vianu yang di musim lalu luar biasa berhasil membawa Persela Lamongan menduduki satu tingkat di atas Persija Jakarta pada saat itu di peringkat keempat, dan juga berhasil membawa Arema Indonesia pada saat itu ya. Betul, secara track record pelatih ini cukup baik. Dan inilah dia starting 11 dari PSPS Pekanbaru ya. Iya, membuktikan bahwa Mundari Karya akhirnya memakai 3 pemain di belakang karena Mundari melihat pemain depan Persija mengalami masalah. Dan perdana bagi tim SAR asal ibu kota Jakarta. Dan inilah dia mitra sepak bola kick off babak pertama Persija Jakarta versus PSPS Pekanbaru. Di mana di layar televisi Anda Persija mengenakan kostum oranye hitam yang menjadi kostum kebanggaannya atau kostum apabila dia bermain di kandang, berada di sisi sebelah kiri, dan juga PSPS Pekanbaru mengenakan kostum biru-biru di sisi sebelah kanan layar televisi Anda. Faktor pertahanan dari Persija juga menjadi fokus utama dari Coach Iwan Yen, di mana pasca ditinggal oleh Precious Emujirae, nampaknya Fabiano Rosa Beltram menjadi satu-satunya benteng terakhir bagi Persija Jakarta karena dia hanya didampingi oleh beberapa pemain junior saja yang di belakang. Betul. Perubahan yang signifikan dilakukan oleh Persija musim ini, lebih banyak memakai pemain-pemain muda, dan bukan hanya Persija, tren ini sementara lagi in atau lagi baik-baiknya untuk semua tim ISL. Beberapa tim kita tahu Persisam, bahkan Pelita Bandung Raya kemarin juga hampir 80% pemain muda. Bahkan kita lihat di Persija sendiri di bangku cadangan mereka menyisakan ada 6 nama yang merupakan pemain muda usia 20 tahun ke bawah, Bung. Betul sekali. Dan tentu saja Coach Iwan Setiawan berharap banyak dari seluruh pemain muda yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Iya, saya pikir ini sebuah langkah positif. Semua tim yang berlaga di ESL lebih rasional dalam melihat pembelanjaan pemain, kemudian target mereka, dan hal ini tentunya sangat mendukung perkembangan sepak bola Indonesia, terutama regenerasi tentunya, Bung. Tapi kita saksikan tadi beberapa sentuhan dari Kanote Makan ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa inilah dia salah satu momok di gelandang serang dari kubu PSS Pekanbaru yang pada saat ajang Inter Island berhasil menghentikan langkah Sriwijaya pada saat itu. Sriwijaya FC. Jadi harus diantisipasi. Satu-satunya gol PSPS kala itu diciptakan oleh Kanote melalui aksi individunya. Ya, beberapa media juga sempat menyoroti duet Kanote Makan dan juga Ndiaye Pape yang dinyatakan belum terlalu padu. Apakah ada sedikit kendala komunikasi oleh dua pemain ini? Iya, selain kedua pemain ini, pemain lain tentunya juga perlu komunikasi, dan kita tahu bahwa PSPS Pekanbaru mempunyai persiapan kalau secara umum tidak terlalu baik karena mereka baru persiapan 1 bulan sebelum Inter Island Cup, sehingga tidak terlalu optimal, dan tentunya di pertandingan-pertandingan pertama mereka perlu adaptasi yang lebih karena pertandingan sesungguhnya adalah di kompetisi ISL, Bung. Kembali kali ini mitra sepak bola Persija Jakarta. Terlihat sangat jelas kan kedua tim masih bermain begitu berhati-hati.
Ilham cobakan lepaskan tembakan pertamanya tadi, namun masih jauh dari sasaran mitra sepak bola. Kita masih mengingat aksi-aksi Ilham pada saat masih bergabung bersama Persija Jakarta sebelum akhirnya dia bergabung bersama Persib Maung Bandung. Memang pemain yang satu ini dikenal cukup lincah dan harus menjadi sorotan untuk Fabiano Rosa Beltram. Betul. Kedua tim dari komposisi di lapangan kita melihat lebih banyak menumpuk gelandang di lapangan tengah. Setuju. Sehingga kita melihat hingga menit ketiga ini kedua tim masih banyak bermain di lini tengah, saling mencari kelemahan masing-masing. Oh, sebuah aksi kali ini mitra sepak bola. Kita saksikan persis seperti yang kita bicarakan tadi. Betul. Inilah dia pemain yang harus diantisipasi lini belakang dari pertahanan Persija Jakarta. Anote makan. Betul. Dan aksinya selalu melakukan spekulasi tendangan dari luar kotak penalti seperti gol yang terjadi ketika mengalahkan Sriwijaya FC. Betul. Karena seperti kita ketahui inilah dia pemain yang memiliki tendangan dan akurasi yang begitu tinggi. Mungkin di Persija juga mereka memiliki seorang nama yaitu Ferry Komul yang tidak dapat diturunkan pada laga sore hari ini. Betul. Ferry Komul juga memiliki tendangan spekulasi yang cukup baik. Sangat disayangkan Ferry tidak dapat diturunkan. Kita masih menanti aksi-aksi dari para senior Persija, Ismet, Amarzuki dan juga Ahmad Afandi. Sepak pojok kali ini. Wow, hampir saya mitra sepak bola. Kembali kali ini PSPS Pekanbaru mencoba membangun serangan. Ade Suhendra. Diblok saja tadi bola oleh Amarzuki. Kembali Ade Suhendra. Sedikit demi sedikit PSPS Pekanbaru mulai menjajaki barisan pertahanan dari Persija Jakarta, Yan. Tentu saja ini menjadi warning tersendiri. Iya, beberapa pemain yang hadir di kubu PSPS adalah pemain yang punya jam terbang banyak. Setuju. Di Liga Super Indonesia. Kita tahu ada Emilham, Ade Suhendra, Slamet Riyadi, dan Amrizal, serta Bobby Satria, Bung. Ya, Saya pikir pertandingan ini akan sangat menarik karena kedua tim mempunyai plus minus. sebuah percobaan dari mitra sepak bola dari Park Hyun Min. Pemain yang baru saja melakukan atau melakoni laga perdananya bersama Persija Jakarta. Baru saja bergabung, langsung dipercaya menjadi starter oleh Coach Iwan. Selamat Riyadi tadi. Ade Suhendra, mitra sepak bola. Glenn Polukan. Maksudnya berikan kepada Ndiaye Pape. Berbahaya mitra sepak bola. Kamu temakan. Berhasil diblok tadi oleh Amarzuki. Berbahaya, Yan. Ya, justru di menit-menit awal ini Persija lebih ditekan oleh kubu tamu. Walaupun secara rekor pertemuan PSPS belum pernah memenangkan pertandingan ketika melawan Persija di Jakarta, Bu. Oh, hampir saja blok yang kurang sempurna tadi. Inilah dia yang menjadi fokus utama dari Coach Iwan Setiawan, Yan. Ya, di latihan terakhir Coach Iwan selalu mengulang koordinasi lini pertahanan karena di 3 laga awal mereka kebobolan cukup banyak, 3 gol, Bung. Ya. Bahkan belum satu pun memenangkan pertandingan. Tentunya diharapkan hadirnya Ismet Sofyan dan Amarzuki di lini tengah dan membantu lini pertahanan mereka lebih kokoh tentunya. Bertemu Pugliara yang diberikan tugas khusus untuk bisa awalnya lini tengah dari Persija Jakarta. Namun juga di beberapa laga awal Persija, Pugliara juga belum menunjukkan tajinya sebagai seorang gelandang serang, ya. Betul. Pemain ini sebenarnya sudah akrab dengan kubu Persija karena pernah bermain sebagai pemain Persija walaupun kemudian keluar dan kembali lagi. Namun komposisi baru dengan melakukan mix pemain senior kemudian melakukan pemain
mudanya saya pikir ini adalah proses yang harus dilewati oleh kubu Persija. Ya, memang secara statistik PSPS Pekanbaru belum sekalipun merasakan kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Karena apabila seperti yang kita bicarakan tadi, kekuatan berimbang, Yen. Betul. Terbukti di hampir 10 menit awal ini barisan pertahanan dari Persija Jakarta mendapatkan tekanan-tekanan yang cukup berat dari para pemain PSPS Pekanbaru, terutama dari Kano Temakan tadi. Iya, ini dia Ismet Sofyan. Sepak pojok kali ini mitra sepak bola. Seperti biasa, Fabiano Rosa Beltram melakukan overlapping tadi untuk bisa close-kan gol, dan tidak jarang gol-gol lahir dari kepala dan juga sepakan Beltram apabila dia melakukan overlapping, ya. Betul. Hal ini harus diantisipasi oleh para pemain, terutama lini belakangnya, Bung. Kembali Persija Jakarta mencoba ambil inisiatif untuk menyerang mitra sepak bola. Ya, memang sangat dirasa, ya, kehilangan seorang BP dan juga Pedro Javier pada sore hari ini tidak dapat ditampilkan karena ada urusan keluarga. Itulah dua orang ngeruh saya rasa bagi lini depan Persija Jakarta, ya. Iya, oleh karena itu Iwan Setiawan sudah menekankan bahwa dia pada pertandingan ini mempersiapkan tim bermain dengan umpan-umpan pendek, Bung, karena mereka tidak mempunyai target man yang cukup besar, tinggi di lini depan. Devi Rizky mitra sepak bola, begitu mudah dipatahkan serangan-serangan dari Persija Jakarta oleh para pemain belakang PSPS Pekanbaru, yang saya setuju sekali tadi dengan komentar dari Bung Yayan bahwa PSPS diisi oleh lebih dari separuhnya oleh para pemain berpengalaman, ya. Tentu saya ini menjadi modal tersendiri. Ya, Kapten Amrizal juga salah satu orang yang paling berpengalaman di PSPS Pekanbaru. Betul. Amrizal bahkan pernah bermain untuk Sriwijaya FC yang kala itu menjadi juara ISL. Ya. Rohichan tadi. Satu nama yang dielulukan Rahmat Afandi nampaknya belum mendapat suplai bola, ya. Berbahaya kali ini. Diane Pape. Anu Temakan. Masih makan sendirian dia. Memang Makan diberikan instruksi untuk bisa mengeksplorasi lini tengah. Luar biasa mitra sepak bola. Wow. Sebuah jangan tadi dari M. Ilham, mantan penyerang dan juga main sayap dari Persija Jakarta, Hen. Iya, pemain asal Makassar ini memang punya pengalaman banyak bermain dengan Persija, bahkan sempat bermain untuk tim nasional senior dan mempunyai mobilitas cukup tinggi, dan hal ini mungkin menjadi perhatian khusus bagi pasukan Iwan Setiawan. Selain kedua pemain asing PSPS, Kanote dan Pape, mereka juga mempunyai M. Ilham dan Ade Suendra yang selalu muncul sebagai lini kedua. Sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh Makan. Kembali kali Robertino Pugliara, maksudnya berikan kepada Rahmat Afandi. 10 menit telah berlalu, masih belum mendapatkan suplai bola matang Rahmat Afandi, karena memang aslinya dia bukan merupakan striker murni, ya. Betul, dan kita lihat bahwa di kubu PSPS pun 3 pemain belakang yang dipatok oleh Coach Mundari Karya adalah pemain-pemain senior yang berpengalaman. Kita tahu Simi Jul pernah, Simi bahkan Amrizal pernah bersama membela Sriwijaya FC, dan ada Bobby Satria juga merupakan punggawa yang pernah membela tim nasional SEA Games kita. Amarzuki, laga perdananya di musim ASL yang baru bersama Persija Jakarta. Masih para pemain Persija Jakarta mitra sepak bola mencoba membangun organisasi permainan, berkomunikasi. Saya rasa menerapkan bola-bola pendek juga cukup baik untuk dilakukan bagi Persija. Ya, cukup baik aksi Josimi. Ya. Intercept yang cukup baik, memotong bola.
Anito Wahyu juga sangat piawai Bung dalam mengeksekusi bola-bola mati. Kita Betul. masih menantikan apakah ada strategi khusus bagi Persija untuk bisa menerapkan bola-bola mati untuk menghasilkan gol, minimal mencetak sebuah peluang. Iya, Anandito kita tahu bahwa beberapa kali dia menjadi solusi dari kebuntuan lini Setuju, depan. setuju. Dan hal ini memang terjadi ketika semua tim mengalami kebuntuan di lini depan, maka tendangan-tendangan bebas atau free kick akan menjadi sebuah kunci kemenangan. Ya. Yeswendra tadi mencoba melakukan pressing ball dari jarak jauh untuk menghindari Karya. Ya, ini dia yang saya bilang Mundari Karya dan pelatih Iwan Setiawan adalah sama-sama mantan pemain tim nasional Indonesia, sama-sama pernah menjadi kapten kesebelasan Pelita Jaya. Ya. Yaye Pape coba melewati Syahrizal di situ mitra sepak bola. Dikawal juga oleh Mumin Aliansyah. Kita masih melihat apakah sepak terjang dari para pemain muda yang dimiliki oleh Persija Jakarta dapat mengimbangi para pemain senior. Contoh saya seperti Leo Saputra yang sangat disayangkan sudah tidak bergabung bersama Persija. Betul, Leo, Andri Tani, bahkan Bambang Pamungkas. Sebuah percobaan pertama kali ini mitra sepak bola dari Park Kyung Min. Saya rasa inisiatif melakukan tendangan jarak jauh juga harus atau patut dilakukan oleh Persija, Bung. Betul, karena kita tahu bahwa Persija hanya menyisakan Rahmat Afandi di depan. Iya. Dan secara postur Rahmat Afandi tidak terlalu ideal. Betul. Namun pemain ini mempunyai kecepatan. Ismet Sofyan dan Emil Ham, Ya, mantan rekan setim betul. ketika masih di Persija Jakarta mitra sepak bola, dan memiliki sprint yang cukup kencang kedua pemain ini. Bahkan Ismet kita tahu di detik-detik terakhir tutupnya pendaftaran bagi pemain untuk putaran pertama sempat diisukan bermain untuk Sriwijaya FC Ya, bersama penggawa lainnya Ramdhani Lestaluhu. betul. Namun akhirnya kecintaan yang cukup tinggi terhadap klub lamanya Persija Jakarta membawa Ismet untuk kembali berlaga di Indonesia Super League bersama klub lamanya Persija Jakarta. Iya. Kecintaan pemain bisa mengalahkan nilai dari rupiah yang mereka Iya. terima, Bung. Setuju sekali. Kalau kita melihat penampilan lini sayap dari Persija Jakarta, kita tentu saja masih mengingat satu nama yaitu Hasim Kipu, Bung. Betul. Yang sekarang berkostum Arema Indonesia. Betul. Ya, kita saksikan. Saya rasa kalau kita menghitung beberapa menit, Rahmat Afandi hanya memegang bola tidak kurang dari 5 menit, Bung. Ya. Dari sentuhan bola memang belum efektif apa yang dilakukan oleh Persija dalam membangun serangannya. Setuju. Justru penguasaan bola lebih banyak dikuasai oleh PSPS Pekanbaru. Dan juga ada satu fakta yang cukup unik di mana Persija Jakarta pada musim lalu merupakan salah satu klub yang dikenal tangguh di lini Belakang ya. belakang. Hanya mengalami kebobolan 36 gol saja, ketiga terendah setelah Sriwijaya FC dan juga Persipura Jayapura. Iya. Tentu saja ini menjadi motivasi tersendiri bagi Fabiano Rosa Beltram untuk bisa mengakomodir lini belakang dari pertahanan Persija Jakarta. Emil Ham mitra sepak bola, pemain yang sempat bersinar dulu bersama timnas Indonesia dan juga Persija serta Persib Maung Bandung. Dari Karya mulai memberikan instruksi kepada anak asuhnya. Adi Suendra sudah dilakukan. Oh! Hampir saja mitra sepak bola. Yaye Pape. Oh, saya rasa pemain belakang Sismi Jol juga sudah mulai membantu lini depan dari PSPS Pekanbaru, Bung. Ini merupakan sebuah warning, Bung, di awal babak pertama ini. Betul. Antisipasi bola-bola pendek
yang dilakukan melalui tendangan free kick, dan menjadi target adalah selalu pemain-pemain asing mereka yang sejauh postur tinggi. Ini selalu menjadi bola rebound dari kedua pemain ini sangat berbahaya, Bung. Ya, kita ketahui ada 3 pemain yang memiliki postur tubuh yang cukup tinggi menjulang. Ada Simijol, Anote Makan, dan juga Ndiaye Pape. Dan saya rasa akan unggul di bola-bola atas. Akan sangat berbahaya apabila pemain Persija terus memberikan kesempatan PSPS Pekanbaru untuk mengembangkan permainan dari bola-bola atas. Karena cukup lengkap komposisi yang dimiliki oleh PSPS Pekanbaru. Mereka memiliki pemain pengumpan seperti contohnya Amil Ham. Dan Ade Suhendra juga sangat baik dalam memberikan umpan-umpan matang yang siap untuk disambut oleh Kanote Makan dan Ndiaye Pape. Ade Suhendra kali ini mitra sepak bola masih mencoba mencari celah. Dan saya rasa cukup jelas, Bung, penguasaan bola praktis dikuasai oleh PSPS Pekanbaru, Bung. Saya ini merupakan PR yang harus dibenahi oleh Coach Iwan Setiawan. Ya, justru sebagai tim tuan rumah, mereka saat ini justru dalam keadaan tertekan. Dan perlunya determinasi dan kerja keras untuk bisa Offside, keluar, Bung. Bung. Ndiaye Pape tadi terjerat dalam posisi offside mitra sepak bola. Ya, memang Coach Iwan Setiawan juga mengakui bahwa strategi menduetkan Park dengan Rahmat ibarat sebuah perjudian begitu, Bung Yeyen. Betul. Karena kedua pemain ini baru saja tampil bareng dalam sesi latihan sepekan terakhir ini. Memang agak sedikit riskan untuk bisa menduetkan 2 pemain yang baru saja bertemu dan harus bisa melakukan sebuah keakraban secara instan. Karena memang apabila kita melihat Pedro Javier dulu sangat kompak dengan BP pada saat itu. Betul. Kehilangan beberapa pemain kunci tentunya sangat terasa. Namun ya, sepak bola akan jalan terus dengan kompetisi yang ada, Bung. Dan tentunya dengan upaya ini lebih membantu mempercepat perkembangan sepak bola terutama usia muda, Bung. Dan tentunya ini akan membantu Saklab Prima karena tahun ini di 2013 kita akan menghadapi SEA Games Ya, di setuju. bulan November, dan pemainnya adalah pemain di bawah usia 23 tahun. Dan disinilah tempatnya tentunya untuk menentukan pemain-pemain terbaik yang bisa membela Garuda Muda kita. Aninito Wahyu tadi sangat baik saya rasa. Tendangan bebas yang dieksekusi oleh Aninito Wahyu, namun sayang bola melengkung tadi masih dapat diblok oleh barisan pertahanan dari PSPS Pekanbaru. Kembali kali ini Persija Jakarta mitra sepak bola. Devi Rizky tadi. Sebuah tendangan tadi. Sentuhan pertama saya rasa, Bung, dari Ya. Rahmat Afandi. Ini dia yang saya bilang bahwa Rahmat Afandi secara postur tidak baik, tapi pemain ini punya naluri yang cukup baik, bahkan punya kecepatan, dan ini yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Iwan Setiawan, Bung. Memang ada satu fakta di balik pertandingan atau laga yang cukup panas pada sore hari ini, karena kedua klub yang saling bertanding pada sore hari ini mitra sepak bola sama-sama membutuhkan kemenangan perdana mereka di ajang ISL Betul. yang tengah memasuki pekan keempatnya. Tentu saja ini merupakan sebuah kerja keras yang harus bisa diakomodir oleh seluruh pemain Persija Jakarta apabila ingin memenangkan laga yang cukup krusial pada sore hari ini. Oh, sebuah kemulut tadi mitra sepak bola. Dan bukan merupakan sebuah pelanggaran. Selamat Riyadi. Ditempel begitu ketat Anindito Wahyu, mantan striker dari Mitra Kutai Kartanegara.
Memang saya rasa sebuah keputusan yang tepat menghadirkan Anindito di Persija Jakarta. Pemain yang satu ini akan bisa lebih dipoles lagi untuk bisa melakukan determinasi dan untuk menyeragamkan permainan yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Anindito Wahyu kali ini. Iya. Mulai bangkit Persija sejak menit ke-15 tadi sudah beberapa kali tekanan dilakukan. Iya. Pelan namun pasti pasukan muda Iwan Setiawan ini. Kembali sepak pojok kali ini mitra sepak bola. Masih belum membahayakan gawang dari Pudin tadi. Iya. 3 kali corner berturut-turut, Bung, di tempat yang sama. Kembali kali ini mitra sepak bola. Iwan Setiawan mulai memberikan arahan-arahan pada anak asuhnya. Oh! Hampir saya mitra sepak bola tadi. Sebuah tendangan corner kick yang hampir saya diselesaikan dengan baik oleh Park Kyung Min pada menit ke-24 ini. Iya, bola-bola mati akan menjadi senjata ampuh bagi kedua tim yang sama imbang. Dan kita lihat corner ketiga dirubah arahnya oleh Anindito. Gawang jauh di mana Park Yung-min berada dalam posisi bebas sekali. Sentekan kaki kirinya belum membuahkan hasil, masih tipis di samping gawang. Setuju dengan ucapan Bung Yayan tadi, nampaknya Persija juga sudah mulai panas begitu, Bung. Betul. Seperti mesin diesel, agak sedikit telat panasnya. Oh, Anindito tadi maksudnya melewati lini tengah dari PSPS Pekanbaru. Mantan rekannya M. Ilham. Saya rasa kemenangan juga menjadi harga mati bagi Persija Jakarta, Bung. Karena setelah laga ini Persija akan melakoni laga yang cukup berat bertemu Sriwijaya FC, Bung. Betul. Dan tentunya tekad ini sudah dicanangkan oleh Iwan Setiawan untuk mengangkat motivasi pemainnya untuk keluar ke tur berikutnya. Bugliara. Coba tadi boleh diberikan kepada Devri Rizky. Kembali kali ini, Kano temakan. Rizky masih mencoba otak-atik, dia berikan kepada Park Kyung Min. Dikurung tadi pertahanan Persija oleh PSPS Pekanbaru. Dua umpan kali ini, oh! Begitu mantap tadi sebuah tangkapan dari kiper senior Amin Syarifuddin. Iya, sebuah aksi yang dilakukan oleh Mukmin dari sektor kiri berhasil membantu lini depannya. Sebuah tendangan percobaan dari luar kotak penalti masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Amin. Ya, Coach Muda Rekarya juga dalam laga pada sore hari ini menginstruksikan bahwa para pemainnya harus bisa menguasai lini tengah untuk bisa mematikan pergerakan para pemain Persija Jakarta. Dan saya rasa sejauh ini cukup efektif strategi yang diterapkan oleh Mundari Karya. Kita saksikan Konete Makan banyak sekali menguasai lini tengah. Kita saksikan kembali mitra sepak bola. Ades Wendra masih mencari rekannya di sana. Oke, Adi kembali ke Ades Wendra tadi. Oh, dipotong saja Nindito. Kita saksikan Coach Iwan Setiawan juga sudah mulai gusar, Bung. Ya. Mulai memberikan instruksinya di pinggir lapangan sana. Ya, saya rasa memang Persija berada di situasi yang cukup sulit. Dan ini juga PR yang cukup besar bagi Coach Iwan Setiawan, di mana di 2 laga awal beberapa pemain dan saya rasa para punggawa dari Persija belum bergabung. Jadi butuh waktu. Karena memang biasanya sesuatu yang instan itu kurang baik, Bung, hasilnya, Bung. Betul. Tapi apa yang dilakukan oleh Coach Iwan atau pelatih-pelatih Sartono, kemudian Simon dengan banyak memberikan jam terbang terhadap pemain muda, saya pikir suatu hal positif. Karena kalau kita melihat tetangga kita Malaysia, Vietnam maupun Thailand, mereka sudah melakukan ini jauh-jauh sehingga semua pemain, bahkan para pemain muda akan bermunculan sendirinya. Dan ini kompetisi tertinggi, Bung. Artinya
untuk memilih pemain timnas kelompok umur berapapun tentu mengambilnya dari kompetisi tertinggi. Kita lihat di bangku cadangan, Bung. Kita lihat Adiksi, kemudian Fahriza Agama, Delton, dan ada satu nama Abdul Lestalu, bahkan Rudi Setiawan ada di bangku cadangan Persija. Pemain ini rata-rata berumur 20 sampai 21 tahun, Bung. Sebenarnya Coach Iwan juga masih memiliki opsi lain, yaitu ada Johan Juansa juga di sana, Bu. Betul. Namun hadirnya Ahmad Zuki membuat sementara Johan Juansa diparkir. Oh, kembali sebuah kesempatan kali ini tersepak bola. Sedikit kocar kacir pertahanan dari Persija Jakarta. Oh, sebuah bicycle kick tadi dipertontonkan oleh M. Ilham. Ya, saya rasa situasi seperti ini yang harus bisa diantisipasi oleh lini belakang Persija Jakarta. Sangat terlihat, Bung Yeyen, begitu kocar kacir para pemain lini belakang dari Persija Jakarta. Ya, terutama para pemain mudanya ya, Bukmin, bahkan Sahrial. Nah, situasi ini tentunya bisa dinetralisir oleh para pemain senior seperti Ismat Sofyan, kemudian Fabiano dan Ahmad Zuki untuk memberikan motivasi lebih dan lebih mengcover pemain-pemain ini. Ismat Sofyan tadi, pemain yang acap kali mencetak gol dari bola-bola mati juga. Saya rasa Persija Jakarta tidak akan kehabisan para eksekutor tendangan bebas. Rohichan, pemain berkebangsaan Nepal. Yaya Pape tadi mencoba nerobos Fabiano Reza Beltram, mitra sepak bola. Balik Pape kali ini. Rohichan. Oh, hampir saya mitra sepak bola. Wow. Terlalu deras tadi bola bagi Kanu Temakan. Sebuah serangan balik kali ini mitra sepak bola. Bertino Pugliara. Oh, jelas sekali, Bung. Tidak adanya sebuah komunikasi di sana, Bung. Menyebabkan aliran bola sangat mudah terputus. Iya, sebuah antisipasi yang cukup baik dilakukan oleh Bobby Satria. Dengan cepat, disiplin pemain belakang PSPS selama ini masih bisa menghentikan setiap serangan. Membuat aksi Pak Chuming dan Rahmat Avandi belum terlihat optimal. Ya, dalam situasi seperti ini sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh Coach Iwan Setiawan, Bung Yayan? Sebetulnya dari komposisi pemain seperti yang kita katakan tadi di atas kertas begitu berimbang dan juga sebuah keputusan yang sangat baik memasukkan banyak nama pemain muda di sana. Namun dapat kita saksikan, Bung, Persija Jakarta tampak quote and quote sedikit kurang padu begitu, Bung Yayan. Iya. Perlunya determinasi, kemudian semangat bertanding yang harus ditingkatkan, Bung, karena mereka bermain di kandang di depan ribuan supporternya, tentu harus mempunyai motivasi lebih, Bung. Dan kita tahu bahwa para pemain muda ini cukup fresh secara physically. Setuju. Harus lebih diberikan motivasi dan memberikan penampilan terbaik. Tentunya ada pressure ketika misalnya PSPS masuk ke daerah pertahanan atau setengah lapangan atau apapun, karena kita melihat sejauh ini hingga menit ke-32 PSPS terlalu luasa bermain. Setuju sekali, Bung Yayan. Seolah-olah PSPS tampil di kandangnya sendiri. Begitu. Betul. Karena memang faktor mental juga menjadi fokus utama dari Coach Mundari Karya. Dia menginstruksikan kepada anak asuhnya untuk bisa meningkatkan mental dan semangat bertanding mereka. Agar seolah-olah mereka tidak bermain di nerakanya Persija, Bung, di GBK. Ya, bagi pemain-pemain PSPS mungkin Coach Mundari agak sedikit lebih mudah karena beberapa pemain adalah pemain-pemain yang memang mempunyai jam terbang. Setuju. Ini yang agak berat untuk kubu Persija karena belum banyak pemain muda yang punya jam terbang cukup. Walaupun pemain-pemain ini adalah binaan Persija di Persija U21. Balik kali ini mitra sepak bola, Anindito tadi. Ismet Sofyan. Pugliara.
belum terlalu maksimal perannya Robertino Pugliara bagi Persija Jakarta. Saya rasa apabila ada Pedro Javier pada sore hari ini, Pugliara mungkin saya di bangku cadangan begitu ya. Iya, komposisi yang ada ya memang kreator lapangan tengah harus bekerja lebih maksimal karena kita tahu bahwa lini depan mereka dihuni 2 pemain yang baru saja bergabung. Dan kita tahu pemain belakang daripada PSPS Pekanbaru cukup bermain disiplin. Ya, setuju sekali. Mental mereka memang seolah bangkit begitu untuk bisa melawat ke kandang klub sebesar Persija Jakarta. Saya rasa memang ini sebuah inspirasi yang cukup baik. Kembali kali ini Mitra Jeffrey Rizky. Archeon Min sedikit ditarik ke sektor sebelah kiri. Masih mencoba melakukan pressing para pemain Persija Jakarta. Min Aliasa. Simijo juga sejauh ini cukup baik untuk bisa menahan gempuran dari pemain Persija Jakarta. Berbahaya kali ini. PSPS balik menyerang. Karena tembakan tadi maksudnya berikan kepada Jaya Pape Latir. Saya rasa Rudi Bogel Setiawan dan juga Johan Johansa juga bisa menjadi nama yang baik untuk dimasukkan, Bung. Betul. Sebenarnya Coach Iwan Setiawan masih punya alternatif pemain. Namun nampaknya Coach Iwan juga ingin melihat komposisi yang dia turunkan untuk starting line up-nya ini. Karena saya rasa apabila tidak ada perkembangan, ada baiknya memberikan kesempatan kepada pemain lain. Kali ini Mitra sepak bola berbahaya. Sebuah sepakan dari Slamet Riyadi. Tidak ada kawan tadi di sana. Di blok saya tadi bola Mitra sepak bola. Adi Suhendra. Balik PSPS Pekanbaru mulai melancarkan serangan-serangan baliknya. Jeffrey Rizky. Oh, berbahaya Mitra sepak bola. Apakah akan berbuah penalti? Setelah kiper Amin Syarifudin tadi melanggar Rahmat Afandi nampaknya, Bung Yeyen. Iya, kita lihat dari tentunya kita tunggu tayangan ulangnya. Apakah benar-benar menyentuh? Karena di sini ada Bung Yeyen nih, ahlinya offside dan juga pelanggaran. Dengan analisa-analisanya Bung Yeyen. Kita masih menunggu. Secara pemandangan tentunya kalau ada tayangan ulang, angle-nya ini dia. Kita saksikan, Bung. Oh, jelas, Bung. Memang, iya. Memang benar. Iya, aduh. Ada sebuah sedikit pelanggaran dilakukan oleh penjaga gawang Amin. Setuju sekali. Saya rasa ini mutlak wasit. Ini hukuman penalti dan kartu kuning. Kenapa kartu kuning? Karena bola tadi mengarah keluar gawang. Setuju. Sehingga kalaupun tadi mengarah ke gawang, Amin harusnya diberikan kartu merah. Dan kita saksikan Mitra sepak bola. Apakah ini akan memberikan keuntungan sendiri untuk Persija Jakarta? Sang eksekutor Fabiano Rosa Beltram. Selama ini hampir tidak pernah miss melakukan tendangan penalti. Saksikan Fabiano dan gol! Gol, 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 gol! Akhirnya pada menit ke-37 ini, seorang pemain keturunan Brazil, Fabiano Rosa Beltram, berhasil memecah kebuntuan dengan sepakan penalti yang cukup keras tadi di sudut sebelah kiri gawang dari Amin Syarifudin. 1-0 skor sementara untuk tuan rumah Macan Kemayoran Persija Jakarta. Iya, gol kebuntuan dipecahkan oleh Fabiano Rosa Beltram, mendapatkan hukuman penalti pada saat pelanggaran dilakukan oleh penjaga gawang Amin. Lesakan kaki kanannya cukup maksimal, tidak bisa dihadang atau antisipasi oleh penjaga gawang Amin. Berubah kedudukan 1-0. Saat ini Persija memimpin atas tamunya PSPS Pekanbaru. Ya, setelah tadi memang kita saksikan dalam tayangan lambat ada sedikit kontak tadi antara kaki dari kiper Amin Syarifudin dan Rahmat Afandi. Saya rasa memang wajar wasit memberikan
tendangan penalti Betul. kepada Persija Jakarta. Dan saya melihat ini sebuah blunder yang dilakukan oleh Amin karena pada saat bersamaan sebenarnya Rahmat Afandi sedang melakukan duel dengan pemain belakangnya. Dia tidak harus keluar dari sarangnya. Kali ini kubu PSPS mencoba bangun serangan melalui kaki M. Ilham tadi mitra sepak bola. Ismet kali ini menguasai bola. Ya, semoga saya dengan keunggulan 1-0 ini dapat menjadikan motivasi tersendiri bagi kubu Persija Jakarta, Bung, untuk bisa keluar dari tekanan PSPS Pekanbaru, Bung. Ya, Ya, saya lihat. persis seperti yang kita bicarakan tadi, Bung. Nampaknya Johan Juansa juga sudah disiapkan. Ya, kita tahu bahwa Johan Juansa pemain muda yang mempunyai determinasi setiap dia bermain, Bung. Tentunya hal ini diharapkan oleh kubu Persija yang sampai menit ke-39 ini belum bermain secara apa yang diharapkan oleh Iwan Setiawan tentunya. Ya, secara keseluruhan memang dapat kita saksikan. Saya rasa PSPS Pekanbaru lumayan mendominasi, Bung, Betul. pertandingan pada sore hari ini. Namun memang Dewi Fortuna masih bersama Persija Jakarta. Ya, Berhasil berikan tendangan penalti tadi. Skor sementara 1-0 mitra sepak bola untuk tuan rumah Macan Kemayoran Persija Jakarta. Kembali kali ini PSPS Pekanbaru ambil inisiatif untuk menyerang. Adis Wendra. ya, kontribusi yang cukup besar tentunya sudah diberikan oleh Rahmat Afandi. Setuju? Walaupun dengan tubuh kecil, mungil, dia berhasil menciptakan sebuah peluang penalti tadinya. Devi Rizky kali ini. Kembali Devi Rizky. Ya, Sekilas mirip dengan Rudy Bogel Setiawan. ya, tidak merupakan pelanggaran karena hanya kontak body atau body charge saja, Bung. Sejauh ini penampilan dari wasit yang memimpin pertandingan cukup fair. Betul. Devi Rizky main Persija Jakarta bernomor punggung 77. Cukup senior Devri, pemain berusia 25 tahun. Betul. Menjadi gelandang sayap bagi Persija Jakarta. Sang kapten dari SPS tadi kita saksikan, Amrizal. Ya, Nampaknya juga ada instruksi khusus bagi Ismet, Bung, yang Ya. bermain untuk comebacknya pada sore hari ini. ya, kita belum melihat aksi Ismet yang Ya. biasanya banyak melakukan overlap bahkan Setuju. menjadi kreator di sektor kanan. Setuju? Kehadiran Ismet tentunya sangat dibutuhkan oleh Persija yang rata-rata mempunyai pemain muda dan tentunya Ismet Sofyan bisa menjadi kreator bahkan motivasi bagi mereka. Betul. Nampaknya Diane Papelatir ya kembali bergabung di lapangan. Seharusnya Kanu Temakan memegang peranan penting bagi PSPS Pekanbaru untuk bisa mengeksplor di tengah bagi PSPS, Bung. Namun sebuah tendangan kali ini mitra sepak bola dari Ade Suhendra, begitu keras tadi tendangan yang dilesakan oleh Ade Suhendra. Ya, sebuah percobaan lagi-lagi dilakukan oleh lini keduanya. Rebound mentality yang terlambat dilakukan oleh Kanote. Ya, sebuah bola rebound tadi yang cukup berbahaya bagi Galih Sudaryono. Ya. Sudah bersiap-siap di sini dia Papelatir. Ya, ini yang saya lihat di kubu Persija bahwa ketika para pemain PSPS Pekanbaru masuk ke dalam pertahanan, mereka masih leluasa menguasai Ya. bola. Tidak ada pressure atau pressing terhadap para pemain PSPS sehingga Betul. mereka leluasa membidik gawang dengan tendangan dari jarak jauh. Elian sedikit gonta-ganti atau men-switch posisinya. Kali ini bergerak di sektor sebelah kanan. Rohichan sedikit tidak setuju dia dengan keputusan wasit mitra sepak bola. Skor pun
Masih 1-0 untuk keunggulan sementara bagi Persija Jakarta. Dan saya ingin sedikit mengutip pernyataan dari Bung Yayan tadi bahwa Ismet memang tidak tampil seperti biasanya, Bung. Ya. Justru di saat atau kondisi-kondisi seperti ini, inilah peran Ismet yang begitu sentral dan sangat dibutuhkan untuk bisa menyisir dari sayap sebelah kanan, Bung. Betul, seperti halnya yang diharapkan terhadap Rahmat Afandi Setuju. dan Amar Zuki. Selamat Riyadi kali ini mitra sepak bola mencoba melewati back senior Ismet Sofyan. Kembali memberikan bola pada Ade Suhendra kali ini. Wow. Oh, Glenn Polukan. Wow. Hampir saya dari mitra sepak bola. Nampaknya Glenn Polukan tadi mengambil inisiatif yang cukup baik, melakukan tendangan langsung. Saya rasa sontak lini belakang dari Persija terkejut, Bung, Betul, dengan aksi Glenn tadi. berhasil melewati Mukmin Jom Glenn Polukan, hampir saja menggetarkan gawang Persija, membentur Mister. Kita tahu Glenn Polukan pernah dipanggil ikut seleksi oleh Peter White saat itu untuk menjadi salah satu penggawa tim nasional Indonesia. Balik kali ini, PSPS Pekanbaru melalui kaki Kano Temakan. Maksudnya kepada M. Ilham tadi, salah umpan Kano Temakan. Sementara itu di babak pertama ini masih menyisakan sekitar 1 menit untuk laga di babak pertama. Si Mijol tadi kembali kepada Makan. Yaya Pape, 1 menit ada tambahan waktu yang diberikan mitra sepak bola. Oh, jelas pelanggaran, Bung. Betul. Marzuki tadi melakukan tackling dari belakang. Ya, tentu saja ini sangat merugikan bagi Persija di sisa waktu di babak pertama ini karena Kano Temakan mempunyai akurasi tendangan bebas yang cukup keras, Bung. Betul. Dan ini peluang tentunya terakhir bagi PSPS di babak yang pertama ini. Akankah bisa menyamakan kedudukan? Saya rasa ini kesempatan terakhir bagi PSPS Pekanbaru untuk bisa minimal menyamakan kedudukan di babak pertama ini. Kali Sudaryono memberikan instruksi pada rekan-rekannya untuk bisa buat pagar hidup di sana. Kano Temakan! Hampir saja tadi menggetarkan gawang dari Persija Jakarta, Bung. Seperti yang setelah kita ulas tadi, Bung, inilah pemain yang memiliki akurasi tendangan bebas yang begitu baik. Iya, hampir saja, Bung. Danlah dia mitra sepak bola akhir dari laga di babak pertama ini antara Persija Jakarta melawan PSPS Pekanbaru, di mana skor sementara 1-0 untuk keunggulan Persija Jakarta lewat gol Fabiano Rosa Beltram melalui titik putih tadi. Kami akan segera kembali dengan ulasan babak pertama. Tetaplah di Indonesia Super League Antv. Kita masih menantikan kick off babak kedua mitra sepak bola, dan inilah dia mitra sepak bola kick off babak kedua. Sebuah laga dan partai yang cukup seru antara tuan rumah Persija Jakarta melawan PSPS Pekanbaru, di mana tadi kita saksikan bersama-sama mitra sepak bola sepanjang babak pertama. PSPS sempat mengurung pertahanan dari Persija Jakarta, namun akhirnya Persija dapat keluar dari tekanan pemain-pemain PSPS Pekanbaru. Kembali kali ini Persija Jakarta mencoba mengambil inisiatif menyerang. Jeffrey Rizky masih dipercaya untuk bergerak di sektor sayap sebelah kiri. Mumin Aliasa. Iya, belum ada perubahan tentunya dari kubu Persija. Kita lihat Iwan Setiawan tadinya akan memasukkan Johan Juansah, namun menunda sementara. Oh, kembali kali ini sebuah serangan dari Persija Jakarta. Kembali Jeffrey Rizky.
Park Hyun-min juga dinilai masih aman, Bung, sepanjang babak pertama tadi oleh Coach Iwan dan masih dipercaya untuk bisa bermain di babak kedua ini. Iya, namun perlu menjadi catatan bahwa kemenangan 1-0 adalah belum aman bagi kubu Persija. Masih ada 45 menit babak kedua. Saya rasa masih cukup waktu bagi Persija Jakarta untuk bisa mengembangkan permainannya. Betul. Namun yang pertama yang harus dilakukan adalah berusaha memenangkan lapangan tengah karena Ya, setuju. kita tahu bahwa dapur sebuah serangan adalah lini kedua dan PSPS sejauh ini masih menguasai permainan. Berikan instruksi kiper Amin Syarifuddin tadi. Ismet Sofyan yang sepanjang babak pertama belum perlihatkan determinasinya. Untuk klub kesayangan dia, Persija Jakarta sudah bersiap-siap juga di sana. Ada Anindito. Saksikan Ismet Sofyan. Oh. Ya, inilah dia yang menjadi unggulan dari Ismet dalam mengambil atau menjadi eksekutor bola-bola mati ya. Betul, saya setuju karena selama ini Ismet adalah salah satu eksekutor Persija. Richan tadi dapat motong bola dari Ismet. Oh, Ya, sebuah tangkapan yang cukup baik dilakukan oleh Jagang Amin Syarifuddin. ya, saya rasa dengan tidak hadirnya Pedro Javier sedikit mengurangi daya dobrak Persija Jakarta khususnya untuk bisa menjadi algojo bola-bola atas ya. Betul, dan hal ini diaminin oleh pelatih Mundari Karya. Itu sebuah keuntungan sendiri bagi PSPS tentu saja. Simi Jol tadi, pemain yang berkali-kali melakukan overlapping membantu serangan dari PSPS. Bettino Pugliara juga masih dipercaya untuk bisa menjadi daya gedor bagi Persija Jakarta. Ilham kali ini mitra sepak bola. Wow, apa yang terjadi mitra sepak bola? Hampir saja tadi kelengahan dari penjaga gawang Gali Sudaryono hampir saja dimanfaatkan oleh Ndiaye Pape lewat sebuah bola saluran dari Ilham tadi, sebuah umpan datar yang cukup gemilang saya rasa. Iya, kali ini kita lihat bahwa masuknya Jibi Wuwungan merubah komposisi lini depan dari PSPS Pekanbaru, memainkan dua striker dan dua sayap mereka. Ilham berpindah posisi ke sektor kanan karena lebih baik memilih sektor kanan karena selalu berhadapan dengan pemain Ismet Sofyan. Park Hyung tadi berikan kepada Kevin Rizky, bekerja sama dia berdua. Park Hyung Min, oh begitu mudahnya bola terlepas dari kaki Park Hyung Min. Saya rasa juga bukan tanpa alasan Coach Iwan Setiawan mempertahankan Park Hyung Min. Kalau bukan dia memiliki sesuatu yang atau sebuah skill yang baik begitu ya. Iya. Wow. Lalu lama menguasai bola tadi Rohit Chan. Iya, jadi pemain ini juga sebenarnya mempunyai teknik dan skill individu cukup baik, namun perannya belum begitu berarti bagi PSPS pada pertandingan sore hari ini. Kita masih menantikan apakah Juansyah jadi untuk dimainkan. Karena tadi di babak pertama sudah melakukan pemanasan mitra sepak bola. Betul. Pertahanan yang cukup baik diperagakan tadi oleh Simi Jol. Pemain asal Kamerun, Simi Jol. Tentu saja kita masih mengingat mitra sepak bola pada saat musim yang lalu duet Precious dan juga Fabiano. Betul. Begitu kokoh di lini belakang dari Persija ya. Seperti halnya dulu Bang Yeyen ketika bermain. Ya, banyak nama tentunya muncul pemain-pemain muda baru. Ya. Amrizal.
Oh, menarik baju dari Rahmat Afandi tadi. Atau justru sikutan dilakukan oleh Rahmat Afandi mitra sepak bola. Ya, seperti yang dikatakan Bunya yang tadi bahwa memang di atas kertas PSPS Pekanbaru memiliki sejumlah pemain berpengalaman dan ada yang sempat dipanggil timnas dan ada yang sempat bergabung juga bersama timnas ya. Betul. Saya Ada rasa, ya, ini 5 nama, Bu. Artinya secara pengalaman pemain-pemain PSPS lebih kenyang pengalaman daripada para pemain, beberapa pemain muda yang ada di kubu Persija. Betul. Namun ini sebuah hal yang positif di mana Coach Iwan Setiawan mempercayakan sepenuhnya para pemain muda yang dimiliki oleh skuad Persija Jakarta. Wow. Dijaga begitu ketat oleh Syahrizal tadi. Oh, kali ini Galih Sudaryono sangat cermat mengamati pergerakan bola tadi. Iya, pemain ini juga sempat diisukan pindah ke Sleman, namun di akhir-akhir menjelang Liga Super Indonesia dimulai, dia kembali membela Persija. Oh, maksudnya tadi bola selorong kepada Park Hyung Min tidak dapat diterima dengan baik oleh Park. Kembali kali ini sebuah serangan, maksudnya tadi berikan kepada Rohit Chan yang membantu lini depan dari PSPS Pekanbaru. Lo tembakan kembali. Ya, saya rasa entah ini apakah sebuah kebiasaan dari seorang Makan Bung, apa dia menyadari memiliki skill itu karena memang acap kali Makan melakukan syuting jarak jauh, Yan. Iya, saya pikir ini sebuah spesialisasi yang dimiliki. Kita lihat punggawa muda yang ada di bangku cadangan. Oh, betul. Masih ada adiksi juga. Johan Juansa kembali duduk. Sementara pelatih Iwan Setiawan mengamati bahwa timnya cukup aman. Iya. Sangat baik memang tanggung jawab yang dilakukan oleh Amrizal sebagai kapten dapat kita saksikan begitu disiplin Amrizal untuk mengawal pergerakan para pemain Persija Jakarta. Selamat Riyadi tadi. Ilham masih diberikan kepercayaan penuh oleh Mundari Karya. Trio PSPS. Sebetulnya waktu itu ada satu nama yang cukup baik pada saat ajang IIC, yaitu Octavianus yang sempat juga bermain bersama PSPS. Namun sayang Octavianus tidak jadi menaikkan kontrak bersama PSPS Pekanbaru. Mantan pemain Persija juga yang memiliki skill yang cukup mumpuni. Iya, kendala finansial bagi beberapa tim di ISL tentunya menjadikan sebuah warna tersendiri di kompetisi ini, dan dengan mengambil keputusan berani melakukan rasionalisasi dan mematok harga yang lebih rendah, saya pikir sebuah perjalanan dari sebuah tim di dalam sebuah kompetisi. Selama ini tim-tim selalu dibekali oleh APBD dan saatnya sekarang tim hidup dari kreativitas manajemen mereka sendiri-sendiri. Lebih mandiri tentunya, Yan. Iya. Rahmat Afandi, saya rasa ada sedikit beban yang dipikul oleh Rahmat Afandi, Yan, karena memang seperti kita ketahui beberapa hari ini seluruh atau hampir seluruh media massa mengeksplor Rahmat Afandi, menjadikan trending topiknya di sana. Iya. Berharap banyak bagi Afandi bisa menggantikan peran Pedro Javier. Sedikit kehilangan sentuhan tentunya ketika para pemain profesional dia lama tidak bermain secara baik di levelnya. Tentunya ketika dia masuk dan baru masuk di pertandingan ketiga, tentunya dia sedikit tertinggal dari rekan-rekannya yang sudah mulai beberapa pertandingan, mulai dari Trofeo, kemudian Inter Island Cup, dan 2 pertandingan kandang dan tandang sebelumnya. Ade Suhendra, pemain yang
seperti bom dinamit begitu. Bersiap dia untuk melesakkan tendangan jarak jauhnya. Dan juga tadi ada Glenn Poloakan yang sempat menciptakan peluang di babak pertama tadi. Saya rasa ini bisa menjadi strategi bagi PSPS Pekanbaru untuk bisa menyerang secara tiba-tiba. Kali Amrizal berikan kepada Yane Pape tadi. Ibi Wuwungan kali ini mitra sepak bola. Coba dikejar oleh Roy Chan. Beradu dia dengan Devri Rizky. Secara keseluruhan di babak kedua ini ya belum ada perubahan yang signifikan ya bagi Betul. Persija. Dan Betul. PSPS juga saya rasa masih menerapkan strategi yang sama. Iya, masih terlalu gampang para pemain PSPS Pekanbaru terutama di sektor kedua sayapnya Ya. mampu melakukan tekanan terhadap Persija. Carizal kali ini menempati posisi yang dulu ditempati oleh Leo. Kembali kali ini sebuah kerjasama yang kurang apik tadi antara Makan dan juga Andiaye Pape. Ya, membentur tangan kali. Betul. Inilah yang menjadi sorotan dan juga PR dari Mundari Karya yang sempat membuat statement bahwa memang kedua pemain ini harus lebih dilebur lagi untuk bisa menjadi duet maut untuk lini depan PSPS Pekanbaru dengan disokong M. Ilham. Ilham kembali dengan skill yang cukup mumpuni tadi. Oh, maksudnya bola coba dihentikan tadi oleh Glenn Poloakan. Sempat mengikuti seleksi timnas juga ya. Betul. Dan pemain ini cukup punya pengalaman yang cukup baik di liga profesional, terutama di Liga Super Indonesia. Sebuah peluang kali ini. Namun kesigapan dari Gali Sudaryono berhasil mematahkan peluang yang dimiliki oleh Andiaye Pape. Sangat baik sebetulnya peluang dari Pape tadi. Amin Syarifuddin seolah tidak mau melakukan kesalahan seperti babak pertama tadi. Menunjukkan kelasnya sebagai kiper senior. Ade Suhendra. Berikan pada Glenn tadi. Umpan jauh ke depan berbahaya. Temakan langsung saja dipotong oleh Fabiano Rosa Beltram. Oh! Benturan keras terjadi mitra sepak bola. Park Hyun Min. Ya, saya rasa pergantian harus dilakukan oleh kubu Persija. Kita saksikan. Oh, itu keras tadi. Si Mijol salah mengantisipasi bola tadi sehingga mengakibatkan benturan yang cukup keras. Diberikan warning mitra sepak bola oleh wasit Ahmad Suparman. Ya, akhirnya Johan Johansa dimasukkan Yen untuk memecah kebuntuan saya rasa. Betul. Johan dimasukkan menggantikan posisi Park Hyung Min. Artinya hanya menyisakan Rahmat Afandi di depan. Ya. Dan mungkin akan mendorong Robertino untuk membantu Rahmat Afandi di depan. Dan Anindito tentunya lebih ke depan. Karena memang tidak begitu banyak kontribusi yang diberikan Park Hyun Min sepanjang babak pertama tadi mitra sepak bola. Ismet Sofyan sudah dilakukan. Ya, apabila para pemain Persija ingin melakukan strategi melalui bola-bola udara, saya rasa masih sedikit kalah postur Bung dengan para pemain belakang dari PSPS Bung. Betul. Sana masih ada Amrizal yang memiliki tubuh yang begitu ideal untuk seorang pemain belakang dan juga masih Sebenarnya ada Coach Iwan sudah melakukan antisipasi terhadap ini, Bung. Ya, Dia sudah melakukan latihan bola-bola pendek, terutama untuk di lini depan mereka karena mereka tahu dan hafal bagaimana mereka mempunyai Rahmat Afandi dan lawannya Joel Simi, kemudian Slamet Riyadi dan Bobby Satria adalah pemain-pemain yang punya postur tinggi.
Ya, memang sebuah kendala penyelesaian akhir menjadi fokus utama juga bagi Coach Mudari Karya, khususnya untuk PSPS Pekanbaru. Memang dapat kita saksikan tadi penyelesaian akhir dari PSPS Pekanbaru memang tidak terlalu baik. Dan itu dia yang harus dibenahi oleh Coach Mudari Karya. Kembali kali ini mitra sepak bola, lemparan ke dalam untuk PSPS Pekanbaru. Rohichan begitu rajin untuk membantu lini depan dari PSPS. Sebagai seorang pemain tengah, warga negaraan Nepal dan juga sangat disegani oleh barisan belakang dari lawan-lawan PSPS Pekanbaru sudah dilakukan kali ini dan kembali kesigapan Galih Sudaryono berhasil mematahkan peluang PSPS Pekanbaru. Iwan Setiawan dengan materi pemain yang diterapkan oleh Coach Iwan Setiawan, saya rasa skor 1-0 belum bisa memuaskan dahaga Coach Iwan dalam laga sore hari ini. Saya rasa Persija butuh beberapa poin lagi dan skor yang tidak terlalu tipis mitra sepak bola atau skor yang besar. Marzuki kali ini berbahaya mitra sepak bola. Maksudnya tadi berikan bola kepada Johan Juansyah. Sudah mulai perhatian gawang dari Amin Syarifuddin. Johan Juansyah, aksi-aksinya. Kanote makan kembali. Umpan jauh maksudnya kepada Jibi Wungan. Rizal tadi mencoba memainkan tempo permainan para pemain PSPS Pekanbaru. Ya, kembali terlepas tadi aliran bola yang dimiliki oleh PSPS. Kembali serangan coba dibangun oleh Glenn Polwakan. Tidak terorganisir dengan baik saya rasa ya, serangan-serangan dari PSPS. Iya, sedikit ada perubahan di kubu Persija. Sudah mulai melakukan pressing ketika para pemain PSPS melakukan passing-passing bola pendek di pertahanan Persija, sehingga agak menyulitkan bagi para pemain PSPS untuk bisa leluasa. Hampir saja mitra sepak bola tadi. Peluang dimiliki oleh Amrizal, sang kapten dari PSPS Pekanbaru. Inilah dia keunggulan dari PSPS yang bisa dimanfaatkan, yaitu postur tubuh yang menjulang, Yen. Betul. Postur tubuh yang cukup baik, tentunya PSPS lebih unggul dari bola-bola atas. Beberapa kali kita lihat peluang-peluang dari bola-bola crossing maupun bola corner kick. Dari PSPS Pekanbaru mencoba membangun serangan. Ade Suhendra. Amrizal cukup disiplin ya. Ketika once dia melakukan serangan, dia harus kembali ke pos yang dimilikinya. Sudah dibentuk tanggung jawab dari seorang kapten. Ya, bermain cukup sabar PSPS Pekanbaru saya lihat, Bung. Setuju? Ya, sebuah trik yang cukup menarik tadi dipertontonkan oleh Amrizal mitra sepak bola. Hampir saja dikelabui oleh Johan Juansyah. Main muda dimiliki oleh Persija Jakarta. Ya, menambah daya gedor di lini depan. Ya. Saya rasa Ade Suhendra juga tidak terlalu buruk penampilannya ya, sepanjang babak pertama dan kedua ini. Namun pertimbangannya adalah PSPS butuh tenaga segar di lini depan, Bung, untuk bisa minimal menyamakan kedudukan. Ya.
Dito Wahyu. Oh, hampir saja tadi mitra sepak bola menggentarkan gawang dari PSPS Pekanbaru. Ya, sebuah spesialisasi dari Anandito. Kaki kirinya kali ini jauh di belakang gawang. Biasanya dia selalu melakukan bola itu jatuh persis di dalam kotak 8 meter atau 6 meter penjaga gawang. Namun memang aksi-aksi dari Anindito tidak terlalu banyak dia lakukan sepanjang babak kedua ini ya. Seolah-olah seperti terisolir begitu. Oh, kembali sebuah kerjasama kali ini sepak bola. Oh, telat tadi saya rasa Jiwungan. Kembali M. Ilham kali ini. Oh, ya, cukup berbahaya, Bung. Satu dua sentuhan di lini depan bahkan sudah masuk ke kotak penalti. Sepak pojok kali ini untuk PSPS Pekanbaru. Oh, kalau coba di heading tadi oleh Indiana Papelatir, masih belum memenuhi sasaran. Ya, mulai kelihatan gusar Coach MK. Kita masih menunggu apakah strategi yang akan dilakukan oleh Mundari Karya di sisa waktu di babak kedua ini. Masih cukup lama waktu yang dimiliki oleh kedua klub mitra sepak bola. Ya, sekilas memang begitu banyak pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Coach Iwan Setiawan ya. Betul. Untuk Persija Jakarta dalam meramu timnya. Ya, mulai dari kendala teknis dan non teknis tentunya, dan motivasi yang tinggi dari para pemain mudanya tentunya menjadi semangat tersendiri daripada Coach Iwan. Ya, nampaknya Coach Iwan Setiawan juga memberikan instruksi khusus kepada salah satu pemain di bench tadi. Betul. Apakah akan memasukkan Abduh ataukah Rudi Bogel? Ya, ataukah Delton atau Fareza Agamal di lini kedua? Menarik, kita tunggu hadirnya muka darah muda atau pemain-pemain muda yang menjadi harapan Persija dan tentunya sepak bola Indonesia. Rufli Rizky. Oh, saya tadi Galih Sudaryono berbahaya kali ini mitra sepak bola. Pulang jeli tadi Galih Sudaryono dalam mengantisipasi bola, sempat sedikit berbenturan dengan main depan dari PSPS Pekanbaru. Ini sentuhan bola pertama dari Rudi Widodo. Betul. Wow. Ya, betul, Bung. Seperti prediksi kita, Rudi Bogel Setiawan. Tampak dimasukkan menggantikan posisi dari Devi Rizky tadi. Ya, satu lagi pemain muda Persija, Rudi Bogel Setiawan, masukkan menggantikan Devri Rizky. Dan Polukan tadi berikan pada Simi Jol. Ya, dengan dimasukkannya Rudi Bogel, saya rasa skor 1-0 belum memuaskan dahaga dari Iwan Setiawan, Yan. Ya, Iwan berharap ada sektor yang dilihat oleh Iwan cukup bisa memberikan peluang, terutama di sektor bek kanan dari PSPS Pekanbaru, di mana Rahman Afandi di babak pertama berhasil mendapatkan hukuman penalti untuk Persija unggul di babak pertama. Dan memang peran Devri Rizky di babak kedua, terutama di menit-menit 50 tadi sudah tidak terlihat jelas, dan sehingga Iwan Setiawan memasukkan Rudi Bogel. Rohichan berikan umpan jauh. Sentuhan kedua dari Rudi Widodo tadi. Ben Polukan. Kembali Rohichan. Oh, sayang sekali mitra sepak bola JB Wungan tadi tidak dapat memaksimalkan umpan yang cukup baik dari Rohichan. Tempel begitu ketat oleh Ismet.
Ya inilah dia Bung, seperti yang kita soroti dari babak pertama. Situasi-situasi bola-bola mati ini cukup berbahaya saya rasa bagi lini belakang Persija. Pastinya demikian karena secara postur para pemain PSPS cukup tinggi. Ilham begitu sabar, betul sekali seperti yang dikatakan Bung Yeyen tadi. Begitu sabar PSPS Pekanbaru untuk bisa meng-create sebuah peluang-peluang. Sangat sabar para pemain PSPS, kita saksikan. Dengan minimnya pelanggaran juga. Betul. Ya. Dan bola mengalir dari kaki ke kaki. Ya memang secara kasat mata dan juga secara teknis para pemain PSPS saya rasa berada satu level di atas Persija Jakarta. Iya, namun semangat juang para pemain muda dari Persija pun tidak boleh kita anggap remeh. Itu dia yang menjadi modal utama dari Persija Jakarta, semangat juang para pemain muda yang tidak boleh kita kesampingkan. Kembali Rudi Widodo. Anote makan. Berikan soloran bola tadi masuk kepada Yaye Pape. Ahmad Afandi yang diplot sebagai striker murni. Ya, kali ini harus mencari bola sendiri ke bawah, Bung. Sangat minim. Betul. Memang kontribusi lini kedua terhadap Rahmat Afandi. Saya rasa di pertemuan melawan Sriwijaya nanti Persija harus bisa membuat strategi khusus untuk menambah daya gedor mereka. Wow, Bisa lebih tajam, berbahaya kali ini mitra sepak bola. Yaye Pape tadi dapatkan kesempatan yang belum dapat dimaksimalkan kembali. masuknya GB dan Rudi Wibowo membuat lini depan PSPS sedikit mulai lebih akurat dan tajam. Masih ada satu nama, M. Isnaini. Iya. Ini dia. Yang musim lalu sempat menjadi top skor bagi PSPS Pekanbaru. Betul. Ada sebuah pelanggaran meter sepak bola kita saksikan. Ada Johan Juansyah. Sebuah kesempatan kali ini untuk Persija Jakarta. Ya, cukup baik aksi individu, bahkan sebuah umpan crossing tadi dari Rudi. Ya, saya rasa situasi akan berbeda, Bung, apabila Pedro Javier hadir di situ, Bung. Ya, Begitu disayangkan absennya Pedro Javier dalam laga sore hari ini. wow. Mengalami gangguan Amarzuki, Bung. Betul. Sedikit berbenturan tadi dengan kaki dari GB Wulungan. Nampak para supporter Persija Jakarta yang sudah tidak sabar untuk melihat gol kedua nampaknya, Bung. Betul. Mereka menyerukan seruan-seruan untuk bisa menambah gol lagi dalam laga pada sore hari ini kepada seluruh stakeholder dari Persija Jakarta. Ya, hadirnya The Jack tentunya adalah pemain ke-12 bagi Persija yang selalu tanpa hentinya memberikan dukungan. Masih tersiksa kurang lebih 15 menit lagi. Laga panas antara Persija dan PSPS Pekanbaru pada sore hari ini. Kita masih menyaksikan para pemain Persija Jakarta masih berusaha untuk bisa mengimbangi permainan dari PSPS Pekanbaru. Ben Polukan maksudnya berikan kepada Kanote Makan. Ya. Bola volley dikuasai oleh para pemain PSPS Pekanbaru. Amrizal tadi. Selamat Riyadi. Rohit Chan. Simijol. Bermain begitu sabar, begitu disiplin. Para pemain PSPS.
Ilham kembali. Cukup baik bola dari kaki ke kaki yang diterapkan oleh PSPS Pekanbaru. Dan sebuah kesempatan tadi yang tidak disia-siakan oleh Rudi Widodo. Dengan first time yang masih belum capai targetnya tadi. Makan kali ini berbahaya Rudi Widodo. Dan berbahaya, hampir saja. Kembali sebuah serangan secara tiba-tiba dari PSPS Pekanbaru tadi oleh Ndiaye Papelatir, mitra sepak bola. Iya, sebuah kerjasama yang cukup baik tentunya. Crossing yang cukup baik dilakukan oleh Rudi Widodo. Penyelesaian akhir kembali belum maksimal dilakukan oleh para pemain depan PSPS Pekanbaru. Berkali-kali mempunyai peluang namun belum membuahkan hasil. Ahmad Afandi kali ini bekerja sama tadi dengan Johan Juansyah. Ya, terlalu jauh putus serangan Persija. Betul, setuju sekali. Antara lini depan dengan lini keduanya, bahkan pemain belakangnya. Saat Persija menyerang justru masih ada di barisan pertahanan. Ya, seolah-olah ada gap yang cukup jauh di situ. Betul. Kan? Ilham kali ini. Ya, justru peran dari Anin itu tidak begitu terlihat ya di babak kedua ini. Betul. Kan? Dan lebih banyak membantu pertahanan. Iya. Justru Johan Juansa yang lebih didorong ke depan. Betul, lebih dominan tadi peran dari Johan Juansyah. Kali ini Rahmat Afandi, masih Rahmat Afandi. Kotak-katik dia, Rahmat Afandi! Hampir saja mitra sepak bola. Sebuah shooting yang cukup keras dari kaki kanan Rahmat Afandi. Hampir merobek gawang dari Amin Sarifuddin. Kita saksikan dalam tayangan lambat. Ya, sebuah aksi individu. Dribbling kemudian mengambil sudut dekat. Coba dilakukan oleh Rahmat Afandi. Ya, apabila alur serangan terputus seperti tadi, yang saya rasa para pemain depan Persija hanya bisa berharap dari skill-skill individu yang mereka miliki. Ya. Kecepatan individu hanya menjadi salah satu solusi karena tidak adanya support dari lini kedua. Cukup riskan. Betul. Aksi dari Gali Sudaryono, ya. Beberapa kali Gali memang tidak terlalu apik tangkapannya. Iya. Dan Juansa kembali. Marzuki kali ini. Ya, soalnya memang semangat yang tidak putus walaupun lini tengah terputus ya, tapi Betul. semangat mereka, semangat juang anak-anak asuh Iwan Setiawan ini seakan tidak putus. Inilah dia semangat juang para pemuda yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Ilham kali ini. Cukup lowong tadi. Si dari Jiduungan. Ya, terlalu jauh Persija turun bertahan masuk ke dalam kotaknya. Ini sangat membahayakan pertahanan berada atau bermain terlalu dalam. Saya rasa memasukkan M. Isna ini juga menjadi pilihan yang tepat ya. Betul. Bisa memberikan warna tersendiri di tubuh PSPS. Karena melihat serangan-serangan dilakukan oleh PSS begitu berbahaya. Iya, tekanan demi tekanan. Walaupun kedua kubu saling menyerang, namun secara kolektivitas PSPS lebih terlihat jelas. Bermain dari kaki ke kaki. Kali ini keputusan yang begitu tepat dilakukan oleh Gali Sudaryono, mitra sepak bola. Betul. Memotong bola dan reading the game yang cukup baik membuat Gali bisa memotong arus bola tadi. Memang situasi yang cukup sulit didapati oleh Rahmat Afandi, di mana memang inilah dia konsekuensi dari seorang penyerang tunggal tanpa suplai bola. Kembali di duungan. Begitu cekatan dari Amar Zuki untuk bisa memotong umpan dari Rudi Setiawan.
Rohichan juga begitu rajin ya dalam membantu Betul. serangan dan pertahanan. Angkat topi terhadap aksi Rohichan pada sore hari ini. Kami temakan. Iya, kalau kita melihat sosok Sohichan, saya melihat sebuah gelandang yang mempunyai tipikal bertahan baik dan menyerang cukup baik, Ya. mobilitas tinggi. Tapi sejauh ini ya, apabila kita melihat aksi dari seorang Kano Temakan, saya rasa di masa yang akan datang dia bisa menjadi pemain yang cukup diincar ya. Betul, dan kita lihat dari beberapa pergerakan yang dilakukan pemain ini akan sangat berbahaya ketika mempunyai tandem yang cukup baik di lini depan. Setuju. Ya, lihat dia pergerakan dari Kano Temakan memberikan bola-bola yang begitu matang, umpan-umpan yang begitu baik kepada lini depan PSPS Pekanbaru. Tentu saja asupan-asupan umpan yang matang yang dibutuhkan oleh lini depan dari PSPS. Namun Betul. memang kendala tandem mungkin ya yang menjadi Iya. masalah bagi Sejauh ini Pape atau Ndiande Pape belum tampil sesuai perform yang diharapkan, ya. dan supply atau playmaker dari PSPS juga lebih banyak bermain individu. Dan kali ini mitra sepak bola Rudi Widodo kembali mencoba peruntungan dari luar kotak penalti. Sangat adil dan merata Kano Temakan dalam membagi-bagi bola di lini tengah khususnya. Ya, dan Lakukan eksplorasi yang cukup baik. merepotkan tentunya lini pertahanan Persija hadirnya Rudi Widodo, kemudian Gibi Wuwungan. Ismet Sofyan sudah comeback bersama Persija Jakarta. Masih tersisa sekitar 7 menit lagi mitra sepak bola. Apakah skor ini akan dipertahankan bagi kubu Persija Jakarta? Karena memang poin sempurna sangat dibutuhkan. Bukan hanya oleh Persija namun juga dengan PSPS Pekanbaru. Apalagi setelah laga yang cukup krusial pada sore hari ini, Persija akan bertemu dengan Sriwijaya FC. Wow. Sangat baik tadi si Mijol dalam menjaga para pemain depan dari Persija Jakarta. Kembali kali ini serangan coba dilakukan Robertino Pugliara. Oh, terlalu lama menguasai bola tadi Pugliara. Ya, sebuah pelanggaran jelas terlihat oleh wasit. Terlalu lama mengotak-atik bola Pugliara, dan saya rasa dari laga sebelumnya juga Pugliara belum menunjukkan aksi-aksi seperti yang diinginkan oleh Coach Iwan. Iya, sebuah hukuman kartu kuning yang pantas karena mencoba mencederai lawan. Ya. Pape tadi maksudnya berikan kepada Rudi. Rohichan begitu baik dalam mengatur alur serangan dan juga pertahanan. Rudi Setiawan luar biasa, skill individu yang cukup mumpuni dari Rudi Setiawan tadi. Ahmad Afandi masih mencoba melewati barisan belakang dari PSPS Pekanbaru. Ya, masih belum bisa menembus pertahanan yang digalang oleh M. Rizal. Ya. Ya, saya rasa dari segi penguasaan bola masih dikuasai oleh PSPS Pekanbaru ya. Namun sebetulnya faktor apa yang menjadi kebuntuan atau faktor utama apa yang harus menjadi PR bagi Coach Mundari Karya ini? Iya, efektivitas sebuah serangan tentunya harus diakhiri dengan sebuah penyelesaian. Ya. Dan penyelesaian akhir yang tidak sempurna, bahkan tidak tenang dilakukan oleh lini depan dari PSPS Pekanbaru. Kita lihat beberapa kali peluang untuk masuk bahkan berada di depan gawang tidak berhasil dimanfaatkan oleh pemain depannya. Amrizal kali ini ngasih makan
Glenn tadi, maksudnya berikan umpan kepada Niane Pape. Ya. Dan kali ini kita lihat justru Persija menumpuk hampir 8 pemainnya di depan kotak penaltinya. Ya, memang situasi cukup genting dialami oleh barisan pertahanan dari Persija Jakarta, di mana para pemain PSPS Pekanbaru seolah-olah tidak kenal lelah untuk bisa membangun serangan, meng-create sebuah peluang dan juga ingin menghasilkan sebuah gol tentu saja. Anindito Wahyu, maksudnya melakukan umpan datar tadi, namun tidak disambut dengan baik oleh Rahmat Afandi. Ya, melihat Johan Juansa muncul dari belakang, Anindito hanya memberikan umpan tipis, namun Johan Juansa salah komunikasi. Betul, inilah dia, Ian. Faktor komunikasi juga harus dibenahi oleh lini depan dari Persija Jakarta. Ya, kita tahu bahwa para pemain muda, kemudian hadirnya pemain yang selama ini jarang berlatih, tentunya perlu kembali melakukan latihan bersama, sentuhan bersama sehingga mendapatkan kekompakan. Berbahaya kali ini. Ilham! Ini dia hal-hal yang saya rasa ditakuti oleh lini belakang dari Persija Jakarta. Ismet Sofyan kali ini mitra sepak bola. Masih sisa waktu 2 menit untuk laga yang cukup panas pada sore hari ini. Ismet Sofyan! Iya, sebuah aksi pertama daripada Ismet Sofyan. Keluar dari pertahanannya bahkan sampai ke depan kotak penalti lawan. Ini harusnya yang diharapkan oleh hadirnya seorang pemain senior sekelas Ismet Sofyan yang berkali-kali pernah melakukan hal ini, bahkan motivasi bagi pemain Persija. Ya, itulah dia sebetulnya atau sebenarnya karakter dari Ismet, Yan. Ya. Hal-hal seperti itu yang setidaknya ditunggu oleh ribuan pasang mata dari pecinta Persija Jakarta. Namun saya rasa memang itulah tadi satu-satunya serangan Ismet yang menyisir dari sektor sayap tadi. Itulah dia sebenarnya karakteristik yang dimiliki oleh Ismet Sofyan. Namun entah mengapa seolah-olah Ismet belum tune in dalam laga perdananya di ISL pada musim yang baru ini. Ya, perlu tentunya sentuhan, kemudian jam terbang kembali untuk Ismet dapat menemukan kembali performa terbaiknya. Iya. Mukmin Aliansyah, Roberto Pugliara. Masih ada kesempatan bagi Persija Jakarta untuk bisa unggul lebih banyak. Oh, kali ini lepas dari posisi dan kita saksikan Rahmat Afandi tadi. Sayang sekali mitra sepak bola di detik-detik akhir dari laga atau babak kedua pada big match pada sore hari ini kita saksikan tadi Rahmat Afandi belum mampu maksimalkan peluang yang ada. Ya, sebuah aksi kerjasama yang cukup apik Robertino terhadap Rahmat Afandi, dan sedikit tidak egois Rahmat Afandi melakukan cutback atau crossing terhadap Anindito yang terlambat untuk masuk menyelesaikan umpan tadi. Ya, Ben Poluakan kali ini kembali anak PSPS Pekanbaru seolah-olah masih memiliki optimistis yang tinggi untuk bisa menyamakan kedudukan minimal. Serangan bertubi-tubi coba dilakukan. Anote makan tadi. Maksudnya diberikan kepada Niane Pape melalui headingnya. Ya, hal yang dilakukan oleh Rahmat Afandi tadi setidaknya bisa berlangsung dari babak pertama sebetulnya, Ian. Iya, tentunya kalau saja tadi Rahmat Afandi sedikit egois karena dia berada 1 lawan 1 dengan penjaga gawang, mungkin lebih baik tadi Rahmat Afandi melakukan shooting ke gawang. Betul. Atau melakukan aksi individu. Ya, memang sedikit berbeda ya antara naluri seorang gelandang dengan naluri seorang striker murni ya. Betul. Inilah dia sebuah masalah yang sedang menghigapi klub Persija Jakarta. Harus bisa memaksimalkan pemain depan yang ada. Dari Paulus memberikan instruksi kepada anak-anak Persija nampaknya. Iya, cukup tegang, Bung. Iya. Kemenangan 1-0 di detik-detik terakhir babak kedua.
Jangan sampai melakukan blunder para pemain belakang dari Persija Jakarta. 1 menit lagi pertandingan tersisa Mitra Sepak Bola. Kembali kali ini tembakan M. Ilham. Masih M. Ilham. Diblok saja tadi oleh barisan pertahanan dari Persija. Wow. Saya rasa sangat mubazir tadi si Mijol. Tidak dapat memanfaatkan bola liar dengan baik. Ya, Delton Stefano dimasukkan menggantikan Robertino Pugliara. Ya, kembali Coach Iwan Setiawan memberikan jam terbang pada Delton Wohon, sekaligus melakukan teknik killing the time, membunuh waktu di sisa waktu yang. Dan Mitra Sepak Bola, inilah akhir dari drama yang terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana tidak satupun gol tercipta sepanjang babak kedua ini, dan 1-0 keunggulan untuk tim tuan rumah Persija Jakarta yang merupakan kemenangan perdananya pada musim pertama ISL 2013 ini. Kami akan segera kembali, namun setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah di Indonesia Super.